Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arum Rahmawati. Saya dari kelas 12 MIPA 5 SMA Bina Warga 1 Palembang. Di sini saya akan sedikit membahas tentang enzim. Ya, enzim adalah senyawa yang terlibat dalam proses metabolisme, yaitu senyawa organik berupa protein yang berfungsi untuk mempercepat reaksi karena bersifat biokatalisator. Adapun sifat-sifat dari enzim, yang pertama biokatalisator. Maksudnya, sifat enzim yang berfungsi untuk mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi. Artinya, enzim dapat digunakan berkali-kali. Yang kedua, bekerja spesifik. Maksudnya, hanya dapat bekerja pada substrat tertentu dan hanya dapat mempengaruhi satu reaksi dan tidak dapat mempengaruhi reaksi lain di luar bidangnya. Yang ketiga, bekerja bolak-balik. Maksudnya, dapat ikut bereaksi tanpa mempengaruhi hasil akhir dan berbentuk kembali sebagai enzim. Yang keempat, termolabil. Maksudnya, tidak tahan panas. Enzim akan rusak bila berada di suhu yang sangat tinggi. Yang kelima, dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit karena enzim berperan sebagai katalis. Nah, selanjutnya, selain dari jenis-jenis enzim, enzim juga mempunyai komponen pembentuknya. Yang pertama, apoenzim, dan yang kedua, gugus prostetik. Apoenzim adalah enzim yang tersusun dari protein yang tidak tahan panas. Sedangkan gugus prostetik adalah enzim yang tersusun atas non-protein yang tahan terhadap panas. Jadi, apoenzim itu tersusun dari protein dan tidak tahan panas, sedangkan gugus prostetik adalah tersusun dari non-protein yang tahan terhadap panas. Ada beberapa teori yang mendukung cara kerja dari enzim. Teori yang pertama adalah teori lock and key atau teori gembok dan kunci. Maksud dari teori ini adalah sisi aktif dari enzim yang bersifat kaku. Maksudnya, hanya substrat yang bentuknya cocok dengan sisi aktif enzim saja yang dapat berkaitan. Berarti kalau misalnya bentuk dari substrat yang tidak cocok dengan sisi aktif enzim, berarti mereka tidak dapat berkaitan. Yang kedua adalah teori induced fit, artinya teori dari kecocokan induksi. Maksud dari teori ini adalah sisi aktif enzim yang bersifat fleksibel. Nah, kalau misalnya teori dari yang lock and key itu bersifat kaku, kalau teori dari induced fit bersifat fleksibel. Maksudnya bekerja dengan menyesuaikan bentuk substrat.